kembali lagi bersama saya Sela Ayuni. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang minat baca di kalangan mahasiswa. Langsung saja, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen beserta teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan presentasi saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sela Ayuni dari kelas AB4F. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang minat baca di kalangan mahasiswa. Berbicara tentang minat baca, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa membaca merupakan kunci sukses seseorang dalam mengetahui dan menambah wawasan pengetahuannya. Pernahkah kalian mendengar seorang motivator ataupun seseorang berbicara mengenai minat baca di Indonesia? Tentunya pasti kalian pernah mendengar. Indonesia merupakan negara dengan minat baca yang rendah. Itu benar. Fakta yang pertama, menurut World Most Literate Nation atau WMLN menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Fakta yang kedua, menurut UNESCO, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang, hanya satu yang gemar membaca. Mungkin kita juga pernah berpikir, mengapa minat baca di Indonesia masih sangat rendah, apalagi khususnya di kalangan mahasiswa. Kita, para mahasiswa, lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan bermain sosial media, bermain game, nongkrong, traveling, dan yang lain-lain daripada meluangkan waktu untuk membaca. Nah, untuk itu perlu beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Maka, dalam 30 menit ke depan, saya akan membahas 3 poin penting tentang minat baca di kalangan mahasiswa. Poin pertama, apa tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa? Poin kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa? Poin yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa? Sebenarnya membaca tidaklah sulit, akan tetapi kurangnya minat membaca yang membuat para mahasiswa enggan untuk membaca yang ada di sekitarnya. Sebenarnya juga banyak bahan yang bisa dibaca. Bahkan di sekitar kita juga banyak bahan yang bisa untuk dibaca. Apalagi zaman sudah modern, kita bisa membaca melalui media internet. Tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Rasa malas yang ada di diri kita membuat membaca itu seperti melalui rintangan yang sangat sulit. Tidak heran jika mahasiswa zaman sekarang lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan kesenangan lainnya daripada meluangkan waktu untuk membaca. Banyak hal yang akan terjadi jika mahasiswa zaman sekarang kurang memiliki minat dalam membaca. Contohnya seperti jika kita ditunjuk untuk melakukan presentasi, memaparkan sebuah makalah, kita akan merasa gugup, grogi, dan tidak pede. Hal ini karena apa? Karena faktor kurangnya minat membaca. Jika minat membaca sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan tersendiri ketika membaca. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi-informasi yang akan kita ketahui nantinya. Adapun beberapa tujuan untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, mendorong minat dan kebiasaan membaca agar terciptanya kebudayaan membaca di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan gagasan
terhadap suatu tugas ataupun esai. Yang keempat, untuk memperluas pengetahuan terhadap suatu bidang. Yang kelima, untuk mengetahui tulisan orang lain mengenai suatu topik. Yang keenam, untuk meningkatkan gaya tulisan. Yang ketujuh, menciptakan mahasiswa yang mengetahui informasi dan siap berperan serta dalam semua aspek pembangunan. Yang kedelapan, untuk mengetahui informasi terkini. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Ada banyak media hiburan seperti sosial media, game, TV, HP Android, dan yang lain-lain. Hal ini banyak menyita waktu, dan mahasiswa lebih memilih untuk menikmati hiburan tersebut daripada meluangkan waktu untuk membaca. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Jika di dalam diri kita tanamkan kesadaran atas pentingnya membaca sebuah buku, maka membaca akan menjadi hobi dan membaca akan menjadi kebutuhan bagi kita. Yang ketiga, motivasi. Motivasi sangat dibutuhkan. Contohnya dari orang tua, dosen, ataupun lingkungan sekitar. Yang keempat, alasan klasik. Kenapa saya bilang alasan klasik? Karena kebanyakan dari kita para mahasiswa, ketika disuruh untuk membaca sebuah buku, pasti kita mempunyai berbagai macam alasan. Contohnya seperti buku itu terlalu tebal ataupun judul buku itu tidak menarik. Selain itu juga, kita pada mahasiswa lebih memilih untuk pergi ke mall daripada pergi ke perpustakaan. Nah, saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Yang pertama, mendisiplinkan untuk meluangkan waktu membaca minimal 1 jam per hari. Jadi, bukan membaca di waktu luang, tetapi meluangkan waktu untuk membaca. Yang kedua, pilih dan bacalah buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan kita, agar kita senang dan bersemangat untuk membacanya. Dengan kita membaca buku yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka kita akan bersemangat untuk membacanya, dengan tujuan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Contohnya, jika kita seorang leader di suatu organisasi, maka kita harus membaca buku tentang kepemimpinan agar bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekian presentasi saya mengenai minat baca di kalangan mahasiswa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.